separuh itu anu ya, teman-teman kurang puas karena pertanyaannya banyak yang akhirnya tidak bisa terjawab karena jaringan ya. Oh. Ini yang sudah hadir dari mana? Pak Suparjo, Kalimantan Utara. Pak Parjo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, Suara ya. jelas, Pak. Alhamdulillah, jelas. Pak Parjo ini biar sekolahnya sampai ke Jerman jauh banget sama orang bule ya. Biasa aja kayak orang Jogja. Saya asli Jerman, Pak. Asli Jerman, Pak. Jering tiang Sleman, Pak. Orang Jerman. ya. Tiang Sleman, Pak. Oke, selamat pagi Pak Dona dari Bontang. Selamat pagi Pak JM. Ya, Salam sehat Pak. Ya Pak. Pak Hendra sudah hadir apa belum? Hendra Irawan dari Berau. Belum ya? Pak Hendra belum. Ini kawan-kawan yang belum update di Berau, ada banjir juga di Malinau, ada 11 desa yang terendam. Semoga segera surut. Dan tidak membesar ya seperti di Kalsel. Ini perlu kita waspadai ya teman-teman teknik, terutama siaga. Background. Ini lagi dikirim. Pak Yuliandra Samarinda sudah gabung? Pada olahraga tadi ya. Dari Balikpapan, Mas Megantara. Hadir Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, sehat semua ya. Ini kawan-kawan saya infokan hari ini kita alhamdulillah sudah menurun teman-teman yang positif ya. Pegawai tinggal 8, tenaga ahli daya tinggal 2 ya. Moga-moga ini terus menurun, yang lain tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu bahagia. Belum kelihatan gitu. Bu Ade, Bu Esti sudah hadir? Alhamdulillah sudah Bapak. Sehat-sehat Bu Esti toh? Sehat Pak, alhamdulillah. Bahagia terus. Ya, jangan sampai tidak bahagia kalau sama saya ya. Siap. Pak Nur Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, sudah hadir Pak JM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Bulan ke-12 nggak pulang ke Malang ini ya? Cek suara saya Februari Pak. Bisa termonitor. Oh, oke. Ya. Sudah bisa termonitor. Halo? Sudah, Mbak Nanda. Mbak Nanda tapi feedback agak putus-putus. Suara saya masih putus-putus. Feedback. Itu masih putus-putus. Suara saya masih putus-putus. Ada feedback, Mbak? Putus-putus. Boleh. Kemudian saya minta tolong Mbak Nanda itu disiapin tethering aja. Pakai jaringan Telkomsel atau Indosat yang kuat ya. Jangan hari Jumat berarti. Meeting dulu. Pak Rahmatan sudah hadir belum, Pak Rahmatan? Ya, hadir Pak JM. Alhamdulillah. Oh, suaranya jauh banget itu. Di mana itu Pak Rahmatan? Ini baru masuk ruangan. Oh, di rumah Makassar, Pak? Rumah Samarinda? Siap, Samarinda Pak JM. Siap. Oke. Ini sementara lagi setting. Agak masalah sih. Oke ya, sementara 78 yang hadir, kita tetap waktu jam 9, silakan Mbak Nanda dimulai. Yang lain nanti menyusul.
Bu Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya apa sudah jelas? Jelas. Suara saya apa sudah jelas? Sudah jelas. Ke Samarinda jelas. Ke Samarinda jelas. Mbak. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Apa suara saya sudah jelas? Sudah jelas. Jelas, Di Mbak. Pontang, Tapi Mbak. ada Jelas, Mbak. Jelas. Baik. Samarinda jelas. Di kantor saya apa ya? Apa jelas? Suara saya sudah jelas. Di yang lain bagaimana? Sudah, Sudah, sudah Mbak Nanda. jelas, Mbak. Bagus ini, Mbak. Sudah bagus. Tia sudah bisa ngomong? Sudah. Jelas, jelas, jelas. Oke, Mbak Nanda bisa dimulai, Mbak. Sudah jam 9 dan sudah siap kayaknya. Baik. Ya. Pak Sigit, apa bisa dimulai, Pak? Duh, silakan. Saya menunggu Mbak Nanda mulai ini. Oh, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, kita cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Yang terhormat, Ibu Tia Safira, MPSI Psikolog dari Psikolog Asosiasi Okadok Indonesia. Yang kami hormati, General Manager PLN Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Bapak Sigit Wicaksono. Yang kami hormati, seluruh jajaran Senior Manager Hubungan PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yang kami hormati, seluruh jajaran Manajer Unit Pelaksana di lingkungan PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta PLNers yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul secara daring untuk dapat mengikuti acara HSSE Talk series kedua dengan tema pada pagi hari ini adalah menjaga kesehatan mental pegawai di masa pandemi bersama Ibu Tia Safira, MPSI Psikolog. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara, langkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara ini lancar dan diridhoi olehnya. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. PLNers yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini akan dibuka dengan sambutan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan mohon Bapak JM dapat memimpin yel-yel terlebih dahulu kepada kami. Untuk itu kepada Bapak Sigit, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda ya. Sebagaimana menjadi program transformasi kita, setiap kita memulai acara kita akan yel-yel. Mohon maaf Bu Tia ya. Ini kami Silakan Bapak. sambil memperkenalkan Bu Tia bahwa PLN sedang melaksanakan transformasi ya untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di Asia Tenggara dan menjadi pilihan pelanggan. Oh, saya bolak-balik di mute sama host ya. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. PLN Terbaik. Baik, terima kasih semangatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pada hari ini tamu kita yang terhormat Ibu Tia Safira dari psikolog ya, master psikolog dari Malang ya. Nanti kalau saya menyebut organisasinya salah, tapi yang jelas dari Malang. Iya, betul. Ya. Kemudian yang kami hormati para senior leader ya, senior manager, manajer unit pelaksana dan seluruh manajer ULP serta seluruh adik-adikku LNers yang sangat saya cintai ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan walaupun cuaca di Kalimantan Timur ya, khususnya di Balikpapan ini sedang mendung. Seminggu ini tidak hujan tapi pagi hari ini hujan ya. Namun kita semua masih diberikan kesehatan dan tidak lupa juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang sakit ya, kita doakan untuk segera sembuh dan segera beraktivitas kembali bergabung bersama kita semua. Pada pagi hari ini kita meneruskan program HSSE Talk Series yang kedua ya. Di mana pada hari ini kita kedatangan psikolog ya. Biasanya kita ketemunya dokter ini. Kalau ketemu psikolog itu biasanya ada beberapa hal lah ya. Ada kesehatan, bukan kesehatan fisik ya, kesehatan mental yang perlu diperiksa gitu kira-kira. Tapi insya Allah kita ini melaksanakan program yang sifatnya preventif ya. Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa kita sedang mengalami pandemi dan ini masuk ke wave yang kedua, sepertinya lebih besar dari yang pertama ya. Namun kita tidak jumawa, walaupun tenaga kesehatan kemudian teman-teman kita semuanya sudah lebih dapat mengendalikan, namun virusnya sepertinya semakin banyak dan semakin ganas. Nah, ini terbukti bahwa pada wave yang kedua ini jumlah yang terkonfirmasi positif jauh lebih banyak dibandingkan yang pertama. Nah, tentu saja semua prokes ya dilaksanakan ya, walaupun kita melihat ada juga yang tidak melaksanakan. Kalau ada yang tidak melaksanakan bagaimana? Nah, ada risikonya juga buat kita yang melaksanakan. Sama dengan di jalanan kita itu. Pada waktu kita berjalan sudah sesuai peraturan lalu lintas gitu ya. Tapi ada orang yang ngebut nabrak kita ya, apa boleh buat. Itu juga lah yang bisa terjadi dengan kita semua. Nah, untuk itu ya, salah satu kunci imunitas kita itu adalah bahwa kita tidak khawatir ya. Coba ya, setiap kita khawatir itu malah kita dihampirinya. Hati-hati ya. Jangan, katanya kalau orang khawatir itu sama dengan doa gitu ya. Jadi jangan dikhawatirkan. Nah, bagaimana kita tidak khawatir itu? Nah, pada hari ini kita akan bertemu dengan ahlinya. Bagaimana kita tidak gelisah menghadapi hal ini? Bagaimana kita juga bisa mensupport keluarga kita semua ya? Karena kita nggak hidup sendiri dengan keluarga dan salah satu saja keluarga kita sakit, maka kita semua sekeluarga ini Ibu Tia yang kami hormati, pagi hari ini kami mohon memberikan suaranya. Ada yang nggak di-mute ini, tolong di-mute gitu ya. Hostnya di-mute aja, terus nanti saya unmute sendiri ya. Oke. Bu Tia, jadi kami mohon untuk dapat diberikan pembekalan ya kepada kami semua. Hari ini sudah 118 yang hadir di Zoom ini dan masih ada yang di live di IG dan di YouTube. Karena kami total ini sebenarnya jumlah pegawai 760 dan 2000 tenaga ahli daya. Nah, memang virus ini tidak melihat siapa yang akan dia hampiri gitu ya. Apakah pegawai, apakah tenaga ahli daya, apakah pejabat ya toh. Semua dia tidak kenal, kenalnya tubuh manusia. Ya, dia hampiri.
bagi yang tidak berhati-hati. Nah, tentu saja kita tidak jumawa, kita tetap berhati-hati dalam menghadapi ini, dan hari ini kita melihat sisi yang lain daripada bagaimana kita meningkatkan imunitas dari sisi kesehatan mental kita, supaya teman-teman tidak gelisah. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Tia Safira, ya. Kalau Arema tahu itu, Bu Tia ini SMA-nya Bawi Karso, ya. Iya, Bapak. SMA terbaik di Kota Malang lah, ya. Amin. Dan kita mengharapkan juga nanti mendapatkan manfaat dari apa yang Ibu Tia Safira sampaikan pada hari ini, ya. Saya rasa yang dapat kami sampaikan pada pembukaan hari ini, kami berdoa semoga kawan-kawan semua sehat, termasuk Bu Tia juga selalu sehat, ya, dan dapat memberikan banyak manfaat kepada sesama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit atas sambutan yang telah disampaikan. Pendengar yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan dari Ibu Tia Safira, MPSI Psikolog. Untuk itu, namun sebelum mendengarnya, mari saya informasikan untuk dapat menggunakan background yang sudah di-share di grup chat. Dan untuk dapat mengaktifkan videonya, kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum mendengarkan pemaparan dari Ibu Tia. Dari tim foto bisa dibantu? Bisa. Aman halaman 3. Saya hitung sampai hitungan 10. Mohon kepada kalian mengangkat jempolnya seperti biasa. Saya akan hitung. Mohon dibantu. Videonya sudah diaktifkan. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 aku nggak iso. 7, Aku masih 8, 9, 10. Baik. Terima kasih. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bu Tia selaku materi narasumber pelatihan ini. Untuk itu kepada Ibu Tia kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai share materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan waktunya dari Bapak GM kita, Bapak Sigit Wijaksono, seluruh jajaran pimpinan, pejabat K3L, hingga karyawan dan staf dan keluarga besar dari PT PLN, Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Jadi kegiatan kita seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sigit tadi ya sebagai pembuka, kita selama ini hanya menggembor-gemborkan gitu ya bagaimana cara kita sehat secara fisik. Entah itu dengan menjaga pola makan, terus menjaga imunitas dengan misalnya mengkonsumsi buah-buahan, sayur, dan lain-lain. Tapi kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana sih cara kita sehat secara mental. Padahal mental dan fisik itu berjalan bersamaan. Kalau mental kita sehat, otomatis fisik kita juga sehat, gitu ya. Nah, jadi ini saya langsung share screen saja. Sudah terlihat materinya di layar ya, rekan-rekan semua? Baik, sudah Mbak. Sudah, baik, terima kasih. Kan? Oke, jadi yang akan kita bahas di topik kita, topik pembicaraan kita pada hari ini, itu adalah prakteknya, gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga mental kita supaya sehat? Ini adalah teknik-teknik psikoterapi, gitu ya. Teknik-teknik psikoterapi yang bisa kita gunakan supaya kita 1, rileks, 2, tenang, gitu ya. Seperti disebutkan oleh Pak Sigit tadi, tentunya kalau kita tenang, kita rileks, gitu ya, kita akan lebih bisa berpikir positif,
Kalau kita sudah bisa berpikir positif, otomatis perilaku kita juga positif dan itu juga mempengaruhi sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Gitu ya. Jadi memang harus bersamaan gitu antara fisik dan juga mental. Nah, di sini ada beberapa topik ya. Karena nanti waktunya tidak terlalu banyak, mungkin saya akan persingkat saja. Di sini ada relaksasi, scheduling activity, mindfulness, self-talk, sampai dengan self-love itu sendiri. Jadi kita langsung saja ke teknik psikoterapi yang pertama, gitu ya. Ini saya skip saja dulu. Nah, ini. Kita tahu nutrisi untuk tubuh kita itu adalah makanan. Ya, ini sudah terpampang ya, sarapan kita pada pagi hari ini ada gado-gado, nasi goreng, dan lain-lain. Itu adalah makanan ya untuk menutrisi tubuh. Ya, nutrisi tubuh. Karena biasanya kita kalau bilang nutrisi tubuh, kita makan 3 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menutrisi mental kita? Atau jangan-jangan kita belum tahu nih, apa sih yang bisa jadi nutrisi untuk mental kita itu? Gitu ya kan? Ini. So, how will you insert the best nutrition gitu ya untuk mind, untuk mental kita? Jawabannya adalah relaksasi. Nah, ini saya menemukan dari beberapa seminar sebelumnya itu bahwa ternyata sangat sedikit sekali orang yang mempraktekkan ini, padahal relaksasi itu adalah nutrisi untuk mental kita. Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, kenapa kita relaksasi? Suaranya bergema. Sudah dengar suara saya? Baik, Mbak. Sudah dengar ya? Sudah terdengar jelas lagi ya? Baik. Untuk sebentar, Mbak. Oke. Untuk sekalian, untuk pertanyaan bisa dituliskan dalam grup chat. Jadi langsung ditanyakan lewat grup chat ya. Terima kasih. Silakan, Mbak. Oke, boleh, silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau kita mental kita tuh sehat ya, sama seperti tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, sistem imun kita juga pasti bagus. Kalau mental kita sehat juga, itu ada namanya resiliensi. Resiliensi itu kalau di fisik namanya imun, kalau di mental namanya resiliensi. Resiliensi itu adalah kekebalan terhadap stresor. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan oleh permasalahan, dihadapkan oleh stresor gitu ya, suatu masalah yang menekan, entah itu kondisi pandemi COVID, entah itu masalah pekerjaan gitu ya, semua bentuknya yang menekan emosi dan pikiran kita akan lebih kebal. Kebal itu maksudnya begini, lebih santai, lebih rileks gitu ya. Jadi kalau ada masalah tentunya kita menemukan solusinya dengan baik dan tepat seperti itu. Nah di sini ada tabel ya, ada gambar, silakan disimak baik-baik. Ini ada gunung es. Saya jelaskan dulu dari teorinya ya. Ini gunung es. Ada sisi di permukaan laut itu sisi gunung es terlihat. Lalu di bawah permukaan air laut itu adalah sisi gunung es yang tidak terlihat. Ini sama analoginya adalah seperti kondisi mental kita. Jadi mental manusia itu atau psikis manusia itu yang kita didominasi oleh alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar kita tuh lebih besar daripada alam sadar kita. Alam sadar ini yang di permukaan ya. Yang tidak sadar ini yang di bawah permukaan. Nah, kenapa seperti ini? Jadi saya kasih contoh ya supaya lebih mudah menganalogikannya. Saya menyampaikan materi. Lalu tangan saya bergerak seperti ini. Ya, bergerak seperti ini sambil saya menyampaikan materi. Itu saya tidak sadar loh. Saya tidak merencanakan, nanti tangan saya bergerak ke kanan, tangan saya bergerak ke kiri. Tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil saja kenapa manusia itu didominasi oleh alam bawah sadar. Nah, maka dari itu yang kita tembak di sini, ya, yang kita tembak di sini dari teknik-teknik psikoterapi itu sedikit banyaknya mengutak-atik alam bawah sadar kita. Nah, di sampingnya di sini ada gambar gelombang ya rekan-rekan semua. Ada gelombang beta, gelombang alfa, theta, dan delta. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau relaksasi,
Nah, mau melakukan relaksasi supaya relaksasi itu efektif, kita harus di gelombang mana? Gitu. Jawabannya, supaya relaksasi kita efektif ya benar-benar menutrisi mental kita itu, otak kita harus berada di gelombang theta. Di sini, di gelombang ketiga, gelombang theta, gitu ya. Lalu muncul lagi pertanyaan, Bu, taunya kita ada di gelombang theta atau belum itu dari mana? Caranya gampang sekali karena ini mudah diobservasi atau kita mudah merasakan gitu ya. Yang pertama, ketika kita ada di theta, Nggak kedengaran. Mulai lagi. ciri-cirinya kita sangat mengantuk. Dari tangannya. Putus-putus Bu Tia. Masih putus-putus, Bu. Putus-putus begitu ya. Sebentar. Nah ini sudah putus lagi nih. Sudah kembali. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, rekan-rekan semua. Nah, jadi kalau kita ada di gelombang theta, gitu, ciri-cirinya kita sangat rekan semua di sini pernah ada di kondisi itu, berarti gelombang otaknya sudah ada di gelombang theta. Maaf, kalau sudah ada di gelombang theta, ini sangat bagus sekali Bu, jika ya. dilakukan relaksasi. Suaranya masih putus-putus. 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 Ya. Halo. Putus-putus, Bu. Tes. Putus-putus. Coba lagi, Bu. Oke. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu. Sudah. Masih belum? Boleh dicoba, Bu? Sudah. Masih belum? Oke, saya coba lagi. Sebentar. Belum kembali? Halo, tes. Coba lagi. Sudah kembali? Belum? Baik. Boleh dicoba lagi. Tes. Sudah? Iya. Sudah? Sudah. Silakan coba, Bu. Sudah ya, Mbak Nanda? Iya, sudah, Bu. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sudah. Oke, berarti ini kita harus melakukan relaksasi itu secara efektif. Gitu ya. Bu, maaf Bu Tia. Suaranya masih putus Bu Tia. Masih lambat. Bisa menjadi nutrisi. Apa videonya bisa dimatikan terlebih dahulu, Bu? Halo? Bu Tia? Ya. Boleh dicoba? Mohon maaf, rekan-rekan semua. Mbak Nanda? Masih belum jelas, Ibu. Masih terputus. Masih terputus. Oke. Sebentar. Oh, atau materinya dari sini aja, Kak? Terputus ya? Iya, Bu. Masih terputus.
putus. Boleh coba lagi, Bu? Anda, ini kan materi udah Sebentar. di sini. Kalau kita yang share materi, Oh iya, kita share aja. Oh ya. Bu, barangkali materinya bisa kami yang share, jadi nanti Ibu tinggal pemaparan. Bagaimana? Boleh dicoba lagi, Bu? Barangkali Sudah jelas, Mbak Nanda? boleh coba bicara lagi, Bu? Halo? Halo, tes, tes. Masih putus itu, Bu. Masih putus-putus, masih menggema-menggema gitu. Masih terlambat, Bu. Di sini sinyal saya bagus padahal. Sudah full sinyalnya. Ini sudah bagus. Ini sudah Ini sudah jelas. bagus, Bu. Ini. Sudah ya? Iya. Sudah. Biar kami yang share materi ya, Bu ya. Oke, silakan Mbak Nanda. Baik. Boleh di-share, bantu share, Pak? yang Instagram buka nih. Post. Oke. Bisa dibantu share materinya? Sudah ada di Mbak Nanda ya, Mbak ya? Ya, sudah ada. Oke, terima kasih. Sambil menunggu ya. Mbak. Coba lagi, sudah ada materinya? Apa sudah ada? Sudah bisa di-share? Baik. Baik, ya. Bisa, sudah kelihatan Mbak Nanda? Ya, sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Pak, bisa di-slide-kan dan tadi sudah sampai mana ya? Di next. Di slide berikutnya setelah ini, Mbak. Oke, baik, sudah. Mohon maaf rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua atas kendala sinyalnya. Ini saya lanjut saja ya untuk mengejar waktunya. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Nah, untuk relaksasi tadi, cara kita melaksanakannya itu ada 4 yang harus kita penuhi supaya relaksasinya betul-betul efektif. Nah, yang pertama itu kita harus mendengarkan guide relaksasi, gitu ya. Nanti setelah ini akan saya beri link dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, linknya untuk relaksasi. Nah, yang kedua itu harus mata tertutup. Ya, kalau mata kita terbuka itu otomatis pandangan kita kemana-mana nih pasti. Jadi fokus kita ke benda-benda yang kita lihat dan tidak bisa fokus dengan guide relaksasi yang kita dengarkan. Nah, berikutnya lagi di sini belum back Mbak. Nah, masih di nomor 2 ya, ada comfortable position. Nah, untuk relaksasi itu sendiri saya selalu menyarankan klien untuk posisi rebahan. Jadi jangan sampai duduk, jangan sampai apalagi berdiri begitu ya. Relaksasi ini harus dalam keadaan rebahan atau terlentang begitu. Ini karena posisinya adalah posisi paling nyaman untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga, nomor 3 di sini ada use your headset. Jadi kalau mau melakukan relaksasi yang tidak dipandu oleh psikolog, ya relaksasi sendiri oleh kita sendiri, itu kita harus menggunakan headset. Kenapa? Supaya guide-nya fokus dan suaranya tidak kemana-mana gitu ya. Dan yang keempat, don't analyze, just do the message. Nah ini yang paling penting rekan-rekan semua. Jadi banyak sekali klien itu mengeluhkan, Bu, saya itu gagal relaksasinya, saya nggak bisa relaksasi, saya nggak bisa fokus. Ya itu karena salah satunya terlalu banyak menganalisa, gitu ya, terlalu banyak menganalisa dan akhirnya seperti ini contohnya. Misalnya ada gaya relaksasinya menyampaikan kita untuk membayangkan kita terbang di atas gunung, melewati awan dan lain-lain. Nah, biasanya kan gaya relaksasi seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu kita menganalisa.
oh nggak mungkin saya bisa terbang di atas gunung, saya kan hanya manusia dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kalau kita menganalisa gaya relaksasi, otomatis kita tidak akan bisa berhasil Besok-besok gitu aja. relaksasinya gitu ya. Kira Jadi materinya kita kalau yang kita share. diminta untuk membayangkan sesuai dengan Pasti ada gaet, dua ya lagi sudah berarti. kita bayangkan saja tanpa menganalisa apapun. Nah, itu untuk relaksasi. Untuk next slide selanjutnya, minta tolong, panitia. Oke, nah ini mungkin karena materinya nanti bisa di-share ya, atau mungkin bisa di-screenshot sekarang. Ini ada link yang memang disiapkan oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia supaya kita semua bisa relaksasi ya. Karena relaksasi itu, sekali lagi, relaksasi itu adalah teknik psikoterapi yang penting sekali untuk menutrisi mental kita. Ada Next, di meeting selanjutnya. online. Meeting online. Bisa di next. Oke, baik. Untuk teknik berikutnya, ini ada namanya teknik scheduling activity. Nah, teknik scheduling activity ini sangat terkenal sekali ya di dalam dunia psikoterapi, dan ini banyak sekali digunakan untuk berbagai macam gangguan mental dan juga orang yang belum terkena gangguan tentunya. Nah, di sini ada tiga aktivitas ya, rekan-rekan semua yang bisa kita jadwalkan lalu kita lakukan. Aktivitas pertama adalah aktivitas yang membuat kita happy. Nah, ini penting sekali. Jadi, misalnya kita semua kan bekerja dari Senin sampai Jumat, gitu ya. Lalu di Sabtu Minggu, saya mager ngapa-ngapain. Nah, itu kalau bisa diusahakan jangan sampai itu waktu kita terlewat begitu saja. Jadi bisa dilakukan dengan scheduling activity. Ya, menjadwalkan apapun yang membuat kita happy. Ya, entah itu memasak, berkebun, dan lain-lain. Ya, yang tahu kita sendiri gitu ya, karena masing-masing orang berbeda-beda. Dan yang kedua, aktivitas yang membuat kita merasa kompeten. Nah, ini kalau dari contoh klien ya, contoh klien saya itu begini. Dia hobinya masak. Ya, hobinya masak. Lalu aktivitas yang membuat dia merasa kompeten itu adalah menjual masakannya. Karena dia bisa menghasilkan uang sendiri. Contoh ya, contohnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ada aktivitas yang related to social and interaction. Nah, ini sangat penting sekali begitu ya. Kenapa ini sangat penting? Karena begini, kalau kita melakukan interaksi sosial ya, kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain, itu secara tidak langsung biasanya kita akan melakukan ya tipis-tipis curhat, ya cerita tentang kehidupan kita gitu. Nah, orang-orang seringkali meremehkan yang namanya curhat atau bahkan konseling gitu ya. Bahkan padahal itu sangat penting sekali gitu. Karena di dalam mental kita punya yang namanya gentong. Ada gentong ya, ada sebuah wadah di mana wadah itu berisikan emosi negatif, pikiran negatif, ya, semua perasaan kita yang negatif itu masuk di dalam gentong ini. Ini saya analogikan saja ya. Jadi masuk di dalam gentong ini, dan kalau tidak dikeluarkan, gentong ini akan penuh lalu meledak. Nah, contoh kasusnya kalau gentong ini sudah penuh, lalu meledak, itu misalnya kita tiba-tiba marah. Ya, ada orang yang bercanda dengan kita, lalu kita dibercandain begitu langsung marah. Ada yang seperti itu. Jadi ini tanda-tandanya gentong kita sudah penuh dan meledak. Ada orang marah sampai bahkan mukul-mukul tembok atau seperti apa, itu banyak sekali ya. Kenapa bisa penuh? Karena tidak dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Salah satunya dengan komunikasi atau curhat atau ya kalau ke ranah dengan tenaga ahli mungkin ke konseling ya. Tapi kalau yang biasa-biasa sehari-hari mungkin curhat gitu ya, meluapkan semua isi hati dengan cara komunikasi itu penting. Nah, di masa pandemi ini saya rasa tidak menghambat ya, tidak menghambat kita untuk melakukan ini karena kita juga masih bisa conference ya, bisa video call, bisa telepon dengan kerabat-kerabat atau inner circle kita seperti itu. Nah, jadi maka dari itu di teknik psikoterapi scheduling activity nomor 3 ini juga sangat penting. Bisa di next. Oke, nah di sini ada skin mindfulness gitu ya. Di next aja, silakan. Next.
Oke, di sini. Nah, skill mindfulness ini intinya kita fokus pada present moment. Kita fokus kepada masa ini, gitu ya, masa kini. Jadi kita karena yang seringkali membuat kita khawatir, gelisah, stres, itu adalah masa lalu dan masa depan. Masa lalu nih contoh saja. Misalnya hari ini kerja, lalu ngomel dan lain-lain. Lalu dia berpikir, "Duh, atasan saya kok seperti itu," dan lain-lain seperti itu. Jadi masa lalu ini yang membuat kita gelisah, tidak tenang. Lalu apa masa depan? Masa depan contohnya, "Duh, saya kalau masuk kerja kena COVID tidak ya?" Belum terjadi kan? Itu masa depan. "Oh, saya kalau begini nanti terpapar nggak ya? Saya begini terpapar nggak ya?" Itu semua bentuk kegelisahan kita tuh dari dua hal ini. Masa lalu dan masa depan. Masa lalu yang sudah terjadi, masa depan yang belum terjadi. Maka dari itu, teknik ini membantu kita fokus untuk present moment. Ya sudah, saat ini yang kita jalani ya saat ini. Jangan memikirkan masa lalu, jangan terlalu memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Seperti itu. Efeknya kita jadi bisa lebih konsentrasi begitu ya. Silakan di next. Oke, nah ini bentuk exercise-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua mungkin bisa agak fokus di sini ya, karena ini butuh konsentrasi juga untuk materi yang satu ini. Mindfulness exercise yang pertama itu ada breath awareness. Ya, breath awareness itu kita posisinya duduk biasa seperti yoga begitu ya. Duduk, lalu kita beri perhatian pada setiap nafas. Kita lakukan teknik pernafasan yang benar itu tarik nafas, tahan, keluarkan secara perlahan. Nah, itu kalau mengeluarkan juga nggak boleh langsung seperti itu. Jadi itu semua bertahap. Ya, kenapa seperti itu? Karena dengan seperti itu, dengan teknik pernafasan seperti itu, oksigen akan lebih mudah menyebar secara maksimal ke aliran darah. Ya, sampai ke otak. Bisa bantu kita fokus, tenang, dan nutrisi-nutrisi yang dibawa oleh darah pun juga beredar dengan sempurna itu. Jadi mental dengan fisik memang bersinggungan sekali ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita mau breath awareness itu memang seperti itu. Jadi tarik nafas, tahan ini maksimal 4 detik saja karena tidak semua orang bisa menahan nafas terlalu lama ya. Ditahan, lalu dikeluarkan tapi secara perlahan, tidak boleh langsung. Jadi keluarkan perlahan-perlahan. Itu teknik yang pertama. Yang kedua body scan. Body scan ini kita memberi perhatian pada seluruh tubuh ya, dari atas sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita perhatikan ya, kita perhatikan itu maksudnya begini. Jadi kita terpejam matanya lalu kita melihat dengan mata tertutup, oh kepala saya, mata saya, hidung saya gitu ya. Semua organ-organ tubuh saya baik-baik saja. Ya, ini nanti ada sangkut pautnya dengan kita merasa bersyukur bahwa oh saya masih diberikan fisik yang sempurna dan kemampuan dan kesehatan yang sehat. Nah, itu nanti selalu ada bersinggungan dengan spiritual atau di dalam ajaran agama kita begitu ya. Mensyukuri itu di body scan ini. Nah, yang ketiga ini sitting meditation. Sitting meditation ini biasanya orang-orang tuh menyebut ini yoga gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, mungkin banyak sekali tutorialnya ya di YouTube, sitting meditation. Yang kedua berikutnya ada walking meditation. Walking meditation ini kita berjalan ya, berjalan di suatu tempat gitu dan kita menghayati setiap langkahnya. Dan tiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ada klien yang mengatakan, "Bu, saya walking meditation-nya di sawah, pokoknya kanan kiri saya harus ada sawah yang hijau-hijau." It's okay. Ada yang mengatakan, "Bu, walking meditation saya itu di jalan yang berpaving." It's okay gitu. Jadi kita berjalan, lalu kita hayati setiap langkah. Itu untuk kita lebih fokus pada present moment ya, seperti itu. Jadi setiap orang berbeda-beda ini untuk walking meditation-nya. Biasanya dilakukan di pagi hari saat tidak ada kendaraan
ya, saat tidak ada kendaraan yang berlintas, polusi sedikit. Nah, ini kalau disinggung lagi di dalam dunia medis, mungkin bisa kita sebut juga dengan olahraga. Selalu, sekali lagi, selalu bersinggungan. Kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Gitu ya. Berikutnya, di sini ada loving kindness meditation. Nah, loving kindness meditation ini kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, dalam psikologi itu ada yang namanya efek mirroring. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada seseorang gitu ya, sesuatu kepada seseorang, kemudian orang itu tersenyum, bahagia pada kita, nah otomatis kita akan tersenyum juga. Ya, rasanya tidak mungkin kan kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, orang itu tersenyum lalu kita cemberut. Tidak mungkin. Nah, itu ada efek mirroring ya. Apa yang kita lihat itu membuat kita melakukan hal serupa. Orang tersenyum, kita otomatis akan tersenyum. Nah, itu adalah suatu teknik yang biasa kita lakukan begitu. Dan ini kalau disinggung di spiritualitas lagi dalam ajaran agama, ada yang kita sebut dengan bersedekah. Gitu ya. Jadi memang kalau kita tarik garis lurus begitu ya, antara psikoterapi dan juga spiritualitas kita di ajaran agama-agama kita itu pasti ada titik temu. Gitu. Nah, untuk berikutnya, next slide. Oke, ini passing thoughts and emotion. Ini teknik yang terkenal apa? Terkenal susah. Karena ada beberapa klien itu yang 2 sesi baru sukses, 3 sesi baru sukses, dan berbeda-beda gitu ya. Passing thoughts and emotion ini artinya kita menyadari pikiran dan emosi negatif kita. Lalu kita melakukan yang namanya loop. Loop itu artinya kita keluar dari diri kita sendiri. Nah, ini perlu intuisi yang tajam, Bapak Ibu semua. Intuisi yang tajam dan juga fokus konsentrasi yang tinggi sekali. Apa sih passing thoughts ini contohnya? Nah, ini silakan perhatikan kepalan tangan saya. Ya. Misal nih kepalan tangan saya adalah diri kita. Ya. Diri kita sedang stres. Stres ya. Stres pekerjaan, lalu kita cemas ada lalu itu kita keluar Bu Tia, dari diri kita masih belum. konsentrasi gitu ya. Sudah terdengar? Masih belum? Masih putus. Halo, Videonya. Masih putus, Bu Tia. Tidak ada suaranya. Masih belum ada suaranya, Bu Tia. Masih putus-putus, Bu. Masih. Halo? Ya, halo, sudah dengar Mbak Nanda? Oh iya, oke, sudah. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, siap. Lanjut, Bu. Oke, saya lanjut. Nah, jadi untuk di passing thoughts and emotion, tadi itu kita menyaksikan ya, loop itu kita harus sadar, oh itu saya lagi berpikir negatif, saya lagi overthinking. Itu pikiran belum tentu terjadi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan loop ini, kita mencegah
jalannya kereta api yang melaju dengan kencang, gitu ya. Jadi kalau kita sudah overthinking, sudah berpikiran negatif, sudah cemas, jadi emang dari awal jangan sampai overthinking seperti itu. Dan biasanya ini kalau di passing thoughts and emotion itu kan kita menyadari karena pikiran itu abstrak, ya pikiran itu abstrak tidak terlihat, ya kita tidak bisa menyaksikan pikiran itu secara nyata. Jadi kita tulis, harus ditulis, ya. Kalau dalam psikoterapi memang harus ditulis, semua di list. Pikiran negatifnya apa sih? Oh, saya takut terpapar COVID misalnya. Oh, saya takut kalau begini, saya begini. Itu semua ditulis. Jadi kalau kita sudah menulis pikiran itu, diharapkan kita sudah tahu lawan kita itu siapa. Oh, jadi pikiran-pikiran mana yang harus kita hentikan. Ya, jadi karena terlalu banyak informasi di kepala kita ini banyak sekali, sehingga kalau tidak ditulis begitu kita tidak tahu, Pak. Nah, ini kalau di passing thoughts and emotion. Nah, lalu di sini ada breathing lagi, tapi spesifiknya disebut dengan 3 minute breathing. Mohon maaf Mbak Nanda, suara saya terdengar jelas ya sekarang? Baik, terdengar Bu. Masih agak putus tapi lebih baik. Oke. Oke, baik. 3 minutes breathing gitu ya. 3 minutes breathing ini yang pertama be aware. Be aware menit pertama ini kita duduk seperti posisi yoga gitu ya, lalu bernafas sambil memikirkan 3 hal. Yang pertama experience. Experience itu pengalaman. Pengalaman apa sih yang kita rasakan saat ini? Yang positif ya. Pengalaman positif apa yang kita rasakan? Pikiran positif apa yang kita rasakan, lalu emosi. Jadi 3 hal. Ada pengalaman, pikiran, dan juga emosi. Jadi di menit pertama ini kita berpikir itu semua. Gitu ya. Lalu fokus attention. Fokus attention ini di menit kedua itu kita body scan. Seperti teknik yang awal saya jelaskan tadi, body scan. Kita ingat-ingat lagi dari atas sampai bawah, kita cek tubuh kita. Oh, ternyata mata saya masih berfungsi gitu ya. Hidung saya berfungsi. Yang ketiga, menit ketiga ini namanya grow attention. Grow attention itu kita menghadirkan apa yang kita pikirkan di menit pertama dan menit kedua. Ya, kalau di menit pertama itu kita ada pengalaman, pikiran, dan emosi, lalu kita hadirkan dengan body scan kita. Apa intinya? Gitu. Intinya di menit ketiga ini itu mengajak kita supaya, oh meskipun dengan saya masalah yang segini berat, ya, ketakutan saya sebegitu besar terhadap COVID ini, saya masih dianugerahi kemampuan fisik yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi, grow attention ini secara tidak langsung mengajak kita untuk berpikir positif kepada kehidupan kita dan bersyukur. Itu ya. Jadi kalau tadi ada bersedekah, ini ada bersyukur. Jadi emang bersinggungan ya antara spiritualitas dan psikoterapi. Oke, di next silakan. Di next lagi. Silakan. Selanjutnya ada self talk. Nah, ini penting sekali self talk. Self talk ini seperti self hypnosis ya. Jadi kita tahu banyak sekali orang dihipnosis ya. Hipnosis itu tergerak, misalnya diminta melakukan sesuatu, akhirnya melakukan sesuatu tanpa dia sadari. Karena hipnosis itu yang ditembak alam bawah sadar. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, karena kita kan didominasi oleh alam bawah sadar nih. Nah, hipnosis tuh masuk ke situ gitu. Dan self-talk ini juga biasanya disebut dengan self-hypnosis. Jadi kita menghipnosis diri kita sendiri. Kita mensugesti diri kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, ya, Pak Sigit tadi sempat menyinggung ini, yang kita ucapkan itu adalah doa. Kenapa sih? Jadi yang kita ucapkan itu adalah sudah melalui proses kognitif ya. Sudah ada di otak. Dan otak itu kalau diucapkan terus-menerus jadi berputar. Mulut, otak, mulut, otak, mulut, otak. Akhirnya masuk ke alam bawah sadar.
Dan kalau masuk ke alam bawah sadar, tanpa disadari kita akan melakukan itu. Jadi makanya kita harus berhati-hati ya dengan apa yang kita ucapkan. Misalnya saya mengatakan, saya ini nggak berguna, saya ini nggak begini. Itu bisa kejadian akhirnya. Begitu ya. Karena yang kita ucapkan masuk ke alam bawah sadar. Itulah dinamika penjelasan kenapa omongan adalah doa. Seperti itu. Nah, jadi self-talk ini seperti itu ya. Kita melafalkan kalimat, intinya kita melafalkan kalimat untuk mensugesti diri kita sendiri. Kalimatnya tidak perlu terlalu panjang, ya kalimatnya tidak perlu terlalu panjang, cukup 6 sampai 7 kata, bukan kalimat, kata ya. 6 sampai 7 kata saja. Contohnya, saya bisa sehat dan tidak terpapar COVID. Saya bisa sehat tidak terpapar COVID. 6 kata. Itu ditulis di kertas. Ya, caranya kita tulis di kertas kecil saja. Lalu kita baca sebelum tidur berulang-ulang. Lalu pertanyaannya begini, Bu, kenapa sih kok harus sebelum tidur? Nah, sebenarnya self-talk ini bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, malam boleh. Tapi kalau sebelum tidur, itu semua informasi yang ada di proses kognitif kita masuk ke memori jangka panjang itu lebih cepat. Jadi misalnya nih, kalau di siang hari kita menghafalkan sesuatu ya masuk ke memori jangka panjang itu 15 menit misalnya. Tapi kalau sebelum tidur ya, sebelum kita tidur itu prosesnya cuma 1 menit. Masuk ke memori jangka panjang lebih cepat. Jadi ekspres gitu ya. Lebih cepat masuk ke memori jangka panjang dan kalau sudah masuk ke memori jangka panjang itu masuk ke alam bawah sadar lebih cepat. Kan ada memori jangka pendek, memori jangka panjang, lalu loss ke alam bawah sadar ya. Jadi kalau mau mensugesti diri sendiri memang sebelum tidur itu lebih maksimal. Silakan di next slide-nya. Next lagi. Oke, ini cara melakukannya ya. Jadi yang pertama tubuh harus rileks. Tubuh harus rileks itu yang seperti apa sih? Kalau tidak mau ribet-ribet dengan olahraga, misalnya kan relaksasi juga dengan fisik, olahraga, stretching dan lain-lain ya. Kita langsung rebahan saja tidak masalah. Rebahan di kasur ya sebelum tidur, posisi terlentang, sambil tarik, tahan, hembuskan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tarik nafas, tahan 4 detik. Ya, kalau bisa 4 detik bagus, 4 detik. Hembuskan secara perlahan. Itu lakukan sampai dirasa benar badan kita terasa ringan. Gitu ya. Lalu yang ketiga, kita fokus, mata terpejam ya. Kenapa? Sekali lagi saya ucapkan mata terpejam. Kalau mata kita melek ya, terlentang terus kita membuka mata, lalu yang dilihat ada lampu, bola lampu di atas kita pasti akan memikirkan itu. Lalu ada cicak datang, ya kita pasti akan memikirkan itu cicak datang seperti itu. Jadi fokus kita terpecah. Mata harus tertutup jadinya ya. Mata tertutup lalu ucapkan kalimat self-talk yang sudah kita susun tadi. Ini kita sedang melakukan namanya self-hypnosis. Memasukkan sugesti positif ke dalam diri kita. Dan mungkin ibu-ibu yang sudah ada di sini mungkin pernah dengar teknik namanya sounding. Ya, sounding ini dilakukan untuk anak kecil, ya, anak kecil yang mau tidur, belum tidur tapi mau tidur, ya. Jadi sudah diteta, ya, dia sudah diteta, belum tidur tapi mau tidur. Itu dibisikkan kalimat-kalimat positif oleh ibunya. Contohnya seperti ini. Nak, besok makan yang banyak ya. Nak, besok makan yang banyak ya. Begitu terus. Itu namanya teknik sounding. Dan besoknya itu kalimat itu akan masuk ke alam bawah sadar si anak dan besok insya Allah dia pasti akan makan banyak. Gitu. Jadi teknik sounding ini terkenal sekali dalam dunia parenting sebenarnya. Jadi kurang lebih sama dengan self-talk ya. Kalau kita orang dewasa kan self-suggestion seperti self-hypnosis. Itu nanti setengah mati loh itu. Setengah mati loh. Oh tapi dokumentasi udah ya.
Suaranya nggak terdengar, Ibu Tia. Suaranya tidak ada, Bu Tia. Halo? Nah, ya, oke. Oke, sudah terdengar? Baik, sudah, Bu Tia. Sudah. Tadi penjelasan saya di slide ini sampai akhir sudah terdengar belum ya? Belum. Baru sampai sounding. Nah, Baru sampai mana? Sounding, Bu. Sounding. Oke, sounding. Oke. Jadi seperti itu. Kalau sounding ini sebenarnya teknik yang dilakukan pada anak-anak ya, seperti tadi saya jelaskan, ibunya membisikkan kalimat-kalimat positif kepada anak begitu. Misalnya tadi, nak besok kamu makan yang banyak ya, misalnya seperti itu. Lalu ini juga serupa dengan teknik self-talk. Self-talk ini kan self-hypnosis gitu ya, kita mensugesti diri kita sendiri. Nah ini kurang lebih sama dengan sounding. Karena sounding ini teknik yang sangat terkenal di dunia parenting seperti itu. Sudah terdengar ya suara saya ya tapi ya? sudah, Bu. Oke, saya lanjut dengan video. Bisa di next slide? Silakan. Oke, nah ini di sini ada make a list of negative thoughts. Nah ini pendalaman dari yang tadi ya, pendalaman dari passing thoughts tadi. Jadi biasanya kita siapkan kertas, ya, siapkan kertas dalam sesi konseling atau psikoterapi ini pasti dilakukan seperti ini. Jadi kita menyiapkan kertas, lalu dipisah 2 kolom gitu ya. Kolom kiri itu pikiran negatif, lalu kolom kanan pikiran positif. Jadi kita berusaha mengganti. Setelah kita list pikiran negatif kita A sampai Z, lalu kita ganti dengan lawan katanya. Di pikiran positif itu kita ganti dengan lawan katanya. Gitu ya. Lalu nanti di bawah itu kita tuliskan, nah kalau pikiran kita sudah positif, kira-kira perubahan apa sih yang kita dapatkan? Biasanya seperti itu. Gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini make a plan gitu. Dalam sesi konseling ataupun psikoterapi selalu nanti akan ditanya planningnya gitu. Ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang, dan ada namanya tujuan hidup. Nah, jangka pendek ini mungkin bisa dilakukan dalam bulan depan, minggu depan gitu ya, 3 bulan lagi. Itu rencana-rencana apa yang mau dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya contoh kasusnya, saya mengalami kecemasan terhadap COVID. Saya takut sekali terpapar gitu ya. Karena ada beberapa orang itu yang mengalami kecemasan sampai ada gejala fisik ya, mual, muntah, gemetar, lalu dicek ke dokter ternyata semua sehat, semua normal. Setelah di konseling ternyata baru ketemu, ini mengalami kecemasan gitu ya. Nah nanti ditanya plannya itu apa? Jangka pendek dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya apa yang ingin dilakukan? Itu harus ada gitu. Jangka panjang, yang kedua ini jangka panjang ini biasanya tahunan. Ya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, apa yang ingin dicapai? Gitu. Karena begini rekan-rekan semua, kalau kita bicara soal planning, gitu ya. Kalau kita bicara soal planning, itu kita seperti berjalan misalnya kita keluar rumah mau ke Indomaret. Kita sudah tahu tujuan kita ke Indomaret. Ya, sudah jadi kita jalan lurus, nanti saya lurus, belok kanan, nyebrang, sudah Indomaret. Ya kan? Jadi akan cepat, akan efisien. Beda kalau misalnya kita keluar rumah, kita tidak tahu mau kemana. Saya mau ngapain ya? Saya mau kemana ya ini enaknya? Nah, itu waktu kita akan terbuang sia-sia. Jadi, make a plan ini mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagai manusia. Gitu ya. Ini untuk mengurangi kecemasan juga, karena kalau kita lama-lama prokrastinasi gitu ya, kita lama-lama tidak tahu apa yang kita lakukan, itu juga akan mempengaruhi namanya kegelisahan kita juga. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini biasanya dikaitkan dengan yang namanya masa-masa pensiun. Masa-masa pensiun ini dikaitkan dengan proses atau tugas perkembangan dari manusia. Dalam psikologi, tugas perkembangan manusia itu kan dari anak ya, dari bayi
anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia, gitu ya. Nah, kita tuh harus tahu gitu di masa lansia ini, di masa pensiun ini, apa yang harus dicapai. Karena seringkali banyak sindrom di sini. Kenapa harus ada? Karena banyak sindrom ya. Jadi salah satu sindrom yang sering ditemukan di lansia itu namanya emptiness. Ya, kita akan sering kali merasa hampa. Anak-anak saya sudah punya anak semua, merantau semua, saya di sini sendirian. Nah, itu sindrom yang sering kali dirasakan di fase-fase usia seperti ini. Nah, untuk mencegah itu terjadi, tujuan hidup di fase pensiun di masa-masa lansia ini harus jelas. Gitu, harus terstruktur ya, apa yang ingin dicapai. Entah punya entah punya kolam ikan, entah punya apa yang simpel-simpel seperti itu, dan ada kegiatan sehari-hari, tidak menganggur misalnya seperti itu. Itu harus direncanakan. Dalam psikoterapi kan selalu ditanyakan seperti itu. Gitu ya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan finansial. Ya, jadi mungkin di HSE series berikutnya mungkin bisa mengundang narasumber financial advisor gitu ya. Dalam kondisi pandemi ini seperti apa? Ya, nanti pasti akan dikaitkan dengan masa pensiun, bagaimana cara mengelola uang dan lain-lain. Karena berkaitan sekali dengan kesejahteraan psikologis kita gitu, di masa pandemi ini. Oke, di next slide silakan. Nah, ini sudah 2 teknik terakhir ya, waktunya sudah mepet ya Mbak Nanda ya. Iya. Oke, lanjut sesi tanya jawab. Oke, ini saya ulas secara singkat saja ya. Ya, silakan. Oke, ada grateful. Nah, grateful ini ya seperti tadi saya sampaikan, bersyukur gitu ya, karena tidak semua orang bisa berbahagia seperti kita saat ini. Ya, tidak semua orang punya pekerjaan, punya gaji tetap, punya rumah dan lain-lain. Nah, ini seringkali juga di dalam psikoterapi itu diulas. Apa yang membuat kita bersyukur, apa yang membuat kita bahagia selama ini, ditulis di kertas biasanya seperti itu. Nah, berikutnya nih yang terakhir yang tidak kalah penting dan sekarang sedang gembor-gembornya juga ya, marak-maraknya disuarakan gitu ya oleh fakultas, oleh manapun yang namanya self love. Nah, self love ini silakan di next slide Mbak Nanda, saya ulas sedikit saja. Self love. Nah, oke. Cara mengembangkan self love itu yang pertama aktivitas self care. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah, kita punya aktivitas self care kita loh masing-masing. Ya mungkin ibu-ibu ada yang tuh yang biasa membuat kita senang tuh apa sih? Masak mungkin. Oh, bapak-bapak apa ya? Mencuci mobil saja bisa buat senang, lakukan gitu self care kita. Itu jangan sampai di skip hal-hal sepele sederhana dalam hidup yang membuat kita happy. Lakukan. Itu self care kita, gitu ya. Lalu simpan dan ingat kembali semua pencapaian. Ya, pencapaian ini supaya kita lebih bisa menghargai diri kita, mencintai, oh saya sudah berprestasi sejauh ini, saya sudah menjadi lebih baik daripada saya yang dulu, misalnya seperti itu. Lalu susun list kekuatan dan sisi positif diri. Nah, ini kalau mau dikaitkan dengan self-talk, biasanya ditulis di kertas ya kan, lalu dipasang di tembok, di mana kita selalu menghadap waktu tidur. Misalnya. Jadi waktu tidur kita sambil baca tulisan itu, biasanya seperti itu. Kalau sudah di psikoterapi misalnya ada yang seperti sampai membutuhkan seperti itu gitu ya. Lalu seperti saya katakan tadi ada scheduling activity, lakukan hal yang membuat kita senang, lalu melakukan hal yang membuat kita merasa berkompeten begitu ya. Lalu jangan lupa social interaction. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saya yakin bapak-bapak juga pasti butuh tempat curhat ya kan, baik ke istrinya, ke rekannya seperti itu. Jadi lakukan supaya gentong kita tidak penuh dan meledak gitu ya. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain tentu saja. Gitu ya. Lalu ada selective memilih inner cycle, healthy, positive, supportive gitu. Semakin tua kita, inner cycle kita semakin mengecil. Karena kita semakin memilih, oh ini yang sehat untuk saya yang mana, yang positif untuk saya mana, yang supportive untuk saya yang mana. Kita akan lebih selektif. Gitu ya. Lalu jangan menekankan pada kelemahan dan kekurangan diri. Kalau kita berfokus pada kekurangan kita, itu akan membuat kita cemas. Dan sementara kita tahu kalau kita cemas, kita gelisah, itu akan memproduksi hormon racun ya. Kalau saya menyebutnya hormon racun di dalam tubuh, sehingga nanti akan mempengaruhi imunitas kita. Jadi begini Bapak Ibu, sedikit cerita. Ada kasus klien di puskesmas itu
sakit ya, merasakan perih sekali lambungnya. Dicek tensi, gula, kolesterol semua normal. Ternyata ketahuan, oh dia stres, ya dia tertekan karena anaknya tidak pulang-pulang mengunjungi dia. Nah, kebetulan klien ini lansia waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita stres, hormon racun lah itu yang akan berkeliaran dalam tubuh kita, gitu ya. Lalu lakukan positive self-talk. Ini sepele, tapi penting. Karena tidak semua orang mau melakukan ini. Padahal ini penting sekali ya, sugesti diri sendiri itu penting sekali. Gitu. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Sudah selesai ini sepertinya. Oke, sudah selesai. Jadi itu saja pemaparan materi dari saya. Sebenarnya saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu semua atas kendala sinyal yang tadi kita lewati bersama-sama. Saya juga sempat gemes sebenarnya. Dan saya kembalikan ke Mbak Nanda untuk memandu open question gitu ya. Terkait dengan seminar kita pada hari ini. Silakan Mbak Nanda. Iya. Baik, terima kasih. Gentong kita, Mbak ya, biar nggak pecah karena pastinya akan beraktivitas kerja, kayak gitu ya. Hindari kecemasan berlebihan dan juga overthinking. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Tia Safira? Boleh mengawali ya, Mbak. Oh ya, silakan Pak Sigit. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Bu Tia. Sebelumnya saya sampaikan ke kawan-kawan ya, mumpung sessionnya itu session kita manfaatkan sebaik-baiknya tentang kondisi-kondisi yang ada di pegawai PLN saja. Beda kalau nanti kita mengikut seminar yang lebih heterogen, itu enggak ini ya. Bu Tia, saya ingin menyampaikan ya, ini secara garis besar. Orang-orang PLN itu stresnya karena apa ya? Kalau tanggal 25 itu hampir saya pastikan semua bahagia. Jam 12, 25. Nah, HP-nya nggak di silent HP-nya. Pokoknya bunyi itu mereka bahas. Suami saya juga begitu. Gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang di PLN ini ya mungkin samalah dengan di BUMN yang lain atau perusahaan-perusahaan yang lain ya. Bahkan mungkin di tempat lain tekanannya lebih tinggi. Kami ini terus terang bertugas listrik ini nggak boleh mati. Kalau mati itu sekarang yang ngawasi mulai dari lokal di sini sampai di Jakarta. Kemudian masyarakat pun kalau melaporkan, tidak lapor di kantor PLN setempat, lebih suka mereka lapor ke direksi. Nah, juga membuat teman-teman itu stres. Yang kedua target ya, target itu membuat seolah-olah tidak achievable. Ya, kalau targetnya masih achievable itu salah yang membuat target katanya gitu ya. Nah seperti itu menjadi tekanan-tekanan. Kemudian hal-hal yang lain yang menjadi tekanan sebenarnya begini Bu, kalau kami ya di PLN ini mungkin pada waktu kami masih berdinas gitu ya, insya Allah cukup lah dan banyak bersyukur teman-teman ini. Kalau dibandingkan salary-nya dibandingkan di tempat yang lain gitu ya. Tetapi begitu pensiun itu tiba-tiba kita seolah-olah dihadapkan pada kondisi di mana kita bahkan gaji kita pun lebih rendah dibandingkan gajinya tenaga alih daya atau outsourcing gitu ya. Tetapi diberi modal. Nah, modal. Jadi ada namanya pesangon pensiun. Nah, kegelisahan sering terjadi di situ. Makanya sering kita itu coba ya, orang-orang PLN itu sakit pada waktu apa? Setelah pensiun, ini tidak bisa jalan-jalan, yang tadinya bebas ke sana kemari, nah tiba-tiba begitu. Nah, mungkin pertanyaan saya Bu, tadi sebenarnya ini hal yang umum terjadi di lingkungan kita. Nah, tadi Ibu kan bisa menyampaikan bahwa itu kita harus bicara dengan diri kita sendiri, membuat ketenangan bahwa everything is okay lah. Kita saat ini nikmati saat ini. Nah, saat nanti itu tetap digelisahkan ternyata Bu. Padahal tadi bagaimana kita menghindari kegelisahan masa lalu dan masa depan. Nah, ini kira-kira
kalau hal seperti itu ya, mungkin kalau saya mungkin karena secara visual saja saya melihatnya, oh sebaiknya berhati-hati pada waktu pensiun. Kelola dengan baik uang pensiun, jangan sampai kita berinvestasi yang salah misalkan ya. Nah, dan masa kita nggak tahu kita sampai kapan hidup di dunia ini kan, gitu kira-kira. Itu yang mungkin sering menjadi kegelisahan. Yang kedua, bagaimana supaya teman-teman itu nggak punya pikiran begitu, ya, termasuk saya, ya, sehingga dengan memikirkan itu tiba-tiba kita menjadi sakit, yang darah tinggi lah, yang diabetesnya kumat lah, yang intinya baik-baik saja gitu, atau ada pencetusnya, bahkan ada juga yang kita itu mudah terserang sakit lambung ya, karena apakah itu karena tekanan dari atasnya, tekanan dari lingkungannya, tekanan dari banyaklah tekanan karena targetnya, itu sakit lambung gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kalau tim ini kuat, ya berbagi kan, berat sama dipikul sama dijinjing. Pencegahannya ya, mungkin kiat-kiat yang sederhana saja yang bisa kami lakukan untuk memberi ketenangan pada diri sendiri di tengah-tengah. Mas Aklis ya, Aklis di mute dulu. Nah, memberikan ketenangan kepada semua ya, baik yang sekarang sedang berdinas mendapat tekanan target ataupun yang siap-siap mau pensiun. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sigit, pertanyaannya bagus sekali. Ini saya langsung jawab saja Mbak Nanda ya. Iya, silahkan Ibu, langsung dijawab aja. Oke, ini pertanyaan Pak Sigit ini mewakili kita semua, sebenarnya untuk manusia kita pada umumnya gitu. Nah, ini saya mau menjelaskan terkait yang namanya perilaku behavior di manusia ya dalam psikologis. Nah, itu jadi kalau kita mau tenang, mau tidak gelisah ya, kalau memikirkan masa pensiun memang harus dipikirkan, wajib. Ya, maka dari itu di dalam sesi psikoterapi selalu ada make plan. Kita dituntut, kita diminta untuk membuat perencanaan-perencanaan, menemukan jawabannya. Jadi dalam sisi psikoterapi itu kita ditanya untuk menemukan jawaban, bukan dibuat bingung. Nah, itu satu. Nah, jadi kalau terkait pensiun, karena fenomenanya itu selalu seperti itu, jadi ada yang sering jatuh sakit setelah pensiun, ya, keuangan, ya, masalah kesehatan dan keuangan, lalu masalah emptiness, loneliness itu pasti, itu adalah sindrom ya, itu selalu jadi momok di usia pensiun terutama. Maka dari itu perencanaan itu penting. Kadang kita kan sering leha-leha ya, oh saya masih muda, saya 25 tahun, saya nggak perlu lah mikir masa pensiun. Itu yang salah. Karena kita behavior, sekali lagi untuk perilaku manusia itu kita sebut dengan habitual. Kita berperilaku itu sesuai kebiasaan. Kalau kita sudah kebiasa atau kita sudah terbiasa, kita punya habit dari umur 25 tahun kita sudah merencanakan masa depan, direncanakan, bukan dicemaskan ya, berbeda ya. Merencanakan masa depan dengan mencemaskan masa depan itu berbeda, jauh. Jadi kita rencanakan, oh bulan ini gaji ini sekian, saya harus simpan dana darurat sekian, saya harus invest SBN sekian dan lain-lain, atau saya invest logam mulia berapa, misalnya seperti itu. Itu direncanakan. Jadi ada perbedaan atau gap yang sangat besar antara merencanakan dan mencemaskan. Nah, karena kita, sekali lagi, kita manusia, behavior kita adalah habitual, kita hidup dengan kebiasaan, kalau dari budaya kita sudah membiasakan itu, mempersiapkan semua dari sekarang ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, dan lain-lain, kita cuma bisa berikhtiar menyiapkan, itu kita akan tenang. Contoh simpelnya begini, oh saya besok ujian ya, tapi saya nggak belajar, saya tidak siap. Karena tidak ada kesiapan, otomatis dia cemas. Karena kecemasan itu datang dari ketidaksiapan. Nah, sementara kesiapan itu datang dari habitual. Bagaimana cara kita menyusun behavior kita, perilaku kita, yang awalnya perilaku A, kalau dilakukan terus jadi habit. Namanya kebiasaan. Itulah manusia. Jadi, kalau kita bicara soal masa pensiun, yang akan pasti ya, kita akan semua akan mengalami itu. Masa tua kita hidup bahagia, tenang. Kita persiapkan, kita rencanakan dengan syarat jangan dicemaskan. Nanti saya, aduh kalau sakit-sakitan gimana ya? Satu, itu belum tentu terjadi ya kan?
Yang saya sampaikan tadi, waktu mindfulness, yang membuat kita gelisah adalah kalau kita memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan yang belum terjadi. Oh, nanti saya pensiun kalau saya nggak punya uang gimana ya? Kalau saya sakit-sakitan gimana ya? Seperti itu misalnya. Kan belum tentu terjadi. Itu yang membuat kita gelisah. Gitu. Kalau kita sudah mempersiapkan itu, ya, planning jangka pendek, jangka panjang, lalu tujuan hidupnya seperti apa, investasi dari muda dan lain-lain, itu insya Allah akan membawa ketenangan ke kita. Karena kita sudah mempersiapkan ya, ibarat kita mau ujian, kita sudah belajar. Seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan dari Pak Sigit dan jawaban dari saya ini berlaku untuk kita semua ya, untuk saya juga, untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua gitu. Karena jangan sampai disepelekan. Banyak orang menyepelekan gitu. Oh, saya masih nanti pensiun masih 50 tahun gitu, masih 60 tahun dan lain-lain. Itu banyak orang menyepelekan. Maka dari itu biasanya di sesi konseling itu selalu ditanya, planningnya apa? Jadi dengan menanyakan planning itu kita bisa tahu gitu visi misi orang ini atau resiliensi orang ini nanti siap tidak ya untuk menghadapi hidup yang serba berubah gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin untuk jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Sigit yang keren sekali. Terima kasih Bu Tia, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia dan Pak Sigit. Ada beberapa chat di grup chat ini. Pertanyaan, boleh lihat? Saya bacakan ya. Izin bertanya bagaimana cara meningkatkan percaya diri dan bersikap tenang menghadapi masalah. Ini dari Irfan Sanjaya. Oke, bisa saya langsung jawab ya Mbak Nanda? Ya, silakan Bu. Kalau kita bicara supaya kita bisa tenang kalau menghadapi masalah, nah ini seperti yang saya sampaikan di awal ya, relaksasi. Jadi begini, kalau tubuh kita punya imun yang kuat, ya kita sudah divaksin ya, misalnya divaksin, kita akan kebal terhadap suatu penyakit, betul? Nah kalau mental kita tidak divaksin, ada stresor, kita akan lebih mudah terguncang. Pasti itu. Jadi kalau stresor baik kecil maupun besar, tiap orang tuh kan berbeda-beda. Jadi pasti besar kecilnya stresor itu akan mengguncang seseorang kalau seseorang tidak siap, tidak divaksin lah intinya misalnya. Bagaimana caranya? Satu, relaksasi. Gitu ya. Karena orang kan selalu, aduh relaksasi apa sih? Sepele ya. Saya tahu sudah banyak menemukan di masyarakat relaksasi kan apa itu sepele dan tidak banyak yang tahu manfaat relaksasi itu apa gitu. Padahal relaksasi itu adalah nutrisi mental kita gitu. Kalau kita mau sehat mental, mau resiliensi atau kekebalan kita terhadap stresor itu tinggi, itu tuh pasti selalu relaksasi. Jadi kalau dalam konseling pun, kalau dalam psikoterapi pun di sesi pertama ya, sesi pertama bertemu nih setelah kita gali kasus, itu selalu relaksasi. Wajib. Jadi relaksasi pertama yang diberikan kepada klien untuk mentalnya. Jadi orang kita tidak bisa meremehkan resilient. Jadi daya lenting kita terhadap stresor itu tinggi. Jadi kebal gitu ya. Itu relaksasi. Nah, kalau untuk kepercayaan diri, kepercayaan diri ini banyak tergantung kasusnya gitu ya. Kasusnya seperti apa dulu gitu. Nah, kalau secara general cara meningkatkan relaksasi kepercayaan diri itu kita harus cari 3 hal. Oke, 3 hal. Ada yang namanya bakat, minat, passion. Nah, bakat ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara maksimal. Itu apa? Kita yang tahu. Minat ini adalah sesuatu yang kita senangi. Passion ini adalah sesuatu yang kalau kita lakukan terus di saat di tengah-tengah kita melakukan ini lalu ada cobaan, tapi kita nggak jatuh, malah kita bersemangat, itu namanya passion. Jadi kalau mau percaya diri, mau self-love, harus ketemu dulu 3 hal ini. Bakat, minat, passion. Itu apa? Dan biasanya orang kesulitan kalau tidak bisa merefleksi ke diri sendiri, biasanya entah konseling, entah apa, biasanya ketemu. Dan ini harus ketemu 3 hal ini, bakat, minat, passion.
gitu. Jadi kalau sudah ketemu, kita pasti akan lebih tahu, oh saya berarti bisa ini, saya punya kemampuan ini, saya bisa melakukan ini, passion saya ini. Itu pasti lebih percaya diri gitu ya, kalau sudah ketemu 3 hal ini. Itu jawaban saya, Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada dari Mas Irfan. Gimana Mas Irfan? Yang mana Mas Irfan? Bersuara Mas Irfan? Iya, terima kasih Ada? jawabannya. Ulangi ya. Iya sih, jawabannya. Terima kasih. Suaranya putus-putus. Selanjutnya ada pertanyaan lain, Mbak. Bisa? Suara saya pas terdengar? Sudah ya? Sudah jelas, Mbak. Sudah Mbak Nanda. Oh, baik. Saya lanjutkan, ada pertanyaan lagi dari Kak Amelia, Mbak Kamelia ya. Izin bertanya, jika sudah melakukan psikoterapi mandiri namun masih merasa belum sehat mental, pada saat kondisi mental seperti apa kita membutuhkan bantuan profesional? Oke. Silakan, Mbak. Ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena berarti yang bertanya bersangkutan sudah aware sekali untuk mental health-nya dia sendiri gitu. Nah, kalau kita sudah mencoba teknik-teknik psikoterapi, setidaknya yang sudah saya paparkan tadi ya, itu kan teknik psikoterapi ringan, gitu ya, ringan yang bisa dilakukan secara mandiri. Kalau belum membaik, ya, tolak ukurnya membaik itu kalau di dalam psikoterapi biasanya ada waktu 2 minggu, yang pertama, ya, 2 minggu, lalu ada 6 bulan. Nah, jadi kalau dalam 2 minggu pertama, rutin 2 minggu itu 14 hari, artinya non-stop, ya, non-stop. Non-stop dilakukan terus, ya, tapi belum bisa membaik, belum bisa sama sekali ya, nol ya. Pokoknya nol, itu langsung saja bertemu dengan psikolog. Jadi harus face to face, tidak bisa sendiri. Nah, kalau dalam 2 minggu, 14 hari full rutin melakukan teknik-teknik tersebut, tapi sudah ada peningkatan, tidak nol, skornya mungkin 2, 3, atau lebih baik lah ya, kita bisa lebih baik, diteruskan sampai 6 bulan. Gitu. Kenapa? Karena waktu ini 2 minggu dan 6 bulan ini adalah waktu krusial penegakan diagnosis dalam psikoterapi. Jadi kita bisa melihat itu dari durasi-durasi ini. 2 minggu dan 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan diteruskan, tapi sudah membaik, berarti sudah bisa. Gitu ya. Jadi tolak ukurnya tetap di 2 minggu dan 6 bulan itu tadi. Ya, Mbak Nanda? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi ada 2 minggu dan 6 bulan ya. Ya. Amelia, sudah langsung. Sudah Mbak Nanda dan Bu Tia, terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Jadi kita harus udah open minded ya mengenai mental health ini ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Cynthia. Bagaimana cara menenangkan jiwa dan mental kita secara cepat? Putus-putus, Pak. Mohon maaf, Mbak Nanda bisa diulang? Putus-putus, Mbak Nanda. Berita masih terputus? Saya coba. Sudah bagus. Sudah bagus. Saya ulang ya, dari Ibu Cynthia, bagaimana cara menenangkan jiwa dan mental kita secara cepat dalam hitungan jam, karena saya sendiri bila mendengar berita terkait teman yang ada terpapar COVID, malamnya saya nggak bisa tidur alias kepikiran. Nah, terima kasih Mbak Tia. Jadi kecemasan tadi Mbak Tia ya, silahkan dijawab. Oke. Kalau kita bicara soal kecemasan itu, kecemasan sendiri itu banyak tipenya ya. Jadi kalau misalnya dia yang rendah, sedang, atau kecemasan yang parah, itu beda sekali penanganannya. Tapi kalau dengan posisi kita sedang cemas dan tidak ada psikolog yang di sekitar kita, satu, kita harus cari tempat yang tenang, ya, kamar, ya, jangan ada banyak orang berlalu lalang. Kita bisa menikmati diri kita sendiri lah di kamar, rebahan, lakukan relaksasi. Itu penting karena dalam kecemasan
pertolongan pertamanya adalah relaksasi. Ya, saya tidak bilang cuma relaksasi, tapi pertolongan pertama selalu relaksasi. Jadi kalau misalnya seperti kita jatuh ya, betadine itu adalah pertolongan pertama, misalnya alkohol dan lain-lain. Jadi kalau sedang cemas, sudah berhenti lakukan aktivitas relaksasi. Dan itu relaksasi itu tidak dilakukan sekali ya. Kalau memang misalnya dalam 10 menit saya belum bisa tenang, lakukan lagi gitu. Karena relaksasi ini adalah suatu teknik yang butuh skill. Jadi beberapa orang di awal itu selalu bilang, saya kok gagal ya. Coba lagi. Jadi kalau sudah sering dilakukan, skill-nya akan meningkat. Sehingga kalau skill-nya sudah meningkat, relaksasinya akan berhasil. Jadi karena kalau kita mau relaksasi, seperti tadi ya, kan otak kita harus ada di theta. Gelombang theta ya, harus ada di gelombang theta, harus pakai headset dan lain-lain. Orang itu, beberapa orang tidak terlatih begitu dengan hal seperti itu. Jadi perlu latihan relaksasi ini. Dilatih terus, akhirnya sampai berhasil. Gitu. Karena memang kalau cemas, pertolongan pertama selalu relaksasi. Tidak ada yang lain gitu. Yang lain bisa, cuman kurang cepat efeknya, lebih cepat relaksasi itu sendiri. Gitu ya, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Bu Tia. Tadi bagaimana dari Bu Cynthia? Ya, terima kasih Mbak Tia. Nanti akan saya coba lagi. Oke, untuk Bu Cynthia ini saya mau menambahkan. Nah, untuk panduan relaksasi yang saya sarankan bisa dicek di YouTube. Halo, terdengar suara saya? Ya, dicek di YouTube panduan relaksasi oleh Danang Baskoro. Ada nama Danang Baskoro. Nah, beliau adalah supervisor saya waktu di Benur dulu dan pembawaan guide-nya bagus sekali untuk relaksasi. Dia bisa dicoba ya. Panduan relaksasi Danang Baskoro. Nah, itu untuk dokter sebenarnya, tapi tulisannya judulnya untuk dokter, tapi itu untuk umum, isinya untuk umum. Dan itu sangat menenangkan sekali, efektif sekali menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Tia, Mbak Nanda. Terima kasih Bu Cynthia. Baik, terima kasih Bu Cynthia atas pertanyaannya dan Ibu Tia jawabannya. Jadi tadi kita tidak boleh terlalu cemas ya terkait karena tadi disampaikan juga sama Bu Tia kalau mental kita sehat, fisik kita juga insya Allah sehat. Gitu ya Mbak ya. Sebenarnya masih ada pertanyaan di grup chat, tapi berhubung waktu kita sudah mepet, jadi saya akhiri saja ya Ibu Tia. Oh begitu ya, silakan ya Bapak. Nanti paling kita tanyakan dan nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman yang tadi bertanya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Tia atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, penuh tekanan dan stres, apalagi bagi orang-orang rantau yang tidak bisa pulang. Putus-putus suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Masih belum? Saya coba lagi. Masih belum? Jelas. Sudah jelas, Mbak Nanda. Ya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, sedikit miss tadi dari jaringan. Kita mudah-mudahan kesalahan dan kekurangan tadi tetap bisa menimbulkan ilmu bagi kita semua untuk menghadapi kehidupan di masa pandemi ini. Jadi tadi sudah disampaikan juga sehat mental, sehat juga fisiknya. Satu pantun buat Bapak dan Ibu sekalian, jalan-jalan ke Kota Padang, pulangnya lewat Jakarta. Terima kasih sudah datang, kami tunggu di HSSC Talk selanjutnya. Cakep. Cakep. Dan jangan lupa ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari pasnya keramaian. Keep safety, keep healthy. Kami akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih, Mbak Nanda. Bu Tia. Terima kasih.